Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke fungsi kuadrat, tapi fungsi kuadrat yang sederhana dulu ya. Nah, di sini misalkan contohnya diketahui f dalam kurung min 3, tentukan nilai fungsi dari persamaan f x kuadrat plus x plus 3. Nah, sebenarnya sih hampir mirip sama pelajaran fungsi, nilai fungsi di kelas 2 SMP, kelas 2 ya kemarin ya, yaitu mencari fungsi relasi dan fungsi. Kan dia mencari ada nilai fungsinya, ini sama aja. Jadi nanti min 3 nya x nya tuh diganti min 3 semua. Jadi kita masukin dulu rumusnya. Maka jadi karena min 3, maka di sini min 3 pangkat 2 plus x nya diganti min 3 plus 3, tinggal dihasilin jadinya 9. Dan contoh kedua juga, kalau misalkan menentukan bayangan fungsi, tinggal misalkan tentukan bayangan 2 dari persamaan di atas. Kita pakai persamaan yang sama ya. Nah, di sini sama aja, bayangannya ada 2 nih diminta, maka x-nya semua diganti angka 2 seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat, yang sebelumnya kita telah pelajari tentang mencari grafik fungsi kuadrat, sumbu simetris, dan nilai optimumnya. Nah, sekarang untuk mencari fungsi kuadrat, di sini ada beberapa bentuk atau cara. Yang pertama, cara pertama adalah yang Y sama dengan Fx sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung X dikurang X2. Nah, ini jika memotong X1 0 dan BX2 0. Jadi nanti ada dua titik ya yang diketahui memotongnya, serta melalui titik tertentu. Nah, biasanya melalui titik tertentu itu disebut adalah titik puncaknya. Nah, kalau yang ini garis menyinggung cuma satu titiknya, maka pakai rumus yang A dalam kurung X dikurang X1 pangkat 2. Dan yang terakhir, jika melalui titik puncak atau dia mempunyai titik baliknya ya, yaitu rumusnya P sama dengan X P Y P dan melalui titik tertentu, maka persamaan fungsi kuadratnya seperti ini ya. Yang A dalam kurung X dikurang XP kuadrat plus YP kuadrat. Jadi dia yang diketahui adalah titik baliknya. Tuh. Itu adalah 3 caranya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita masuk ke contohnya ya. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama. Nah, ini ada lagi ya, lupa yang keempat, yaitu grafik mau melalui tiga titik, yaitu X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Maka persamaan fungsinya adalah Y sama dengan Fx Ax kuadrat plus Bx plus C. Nah, ini biasanya nanti ada eliminasinya ya. Nah, contohnya nih, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1, 0 dan 3, 0 serta melalui titik 4, 3. Nah, ini kita anggap aja dulu titik puncaknya biar lebih gampang ya. Nanti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, ini garis yang memotongnya ya. Nah, pertama kita cari dulu persamaannya atau mencari nilai A-nya dari titik potongnya yang 1, 0 sama 3 sama 0. Nah, kita langsung masuk aja rumusnya ya, yaitu yang Y sama dengan AX dikurang X1 dan X dikurang X2. Kenapa pakai rumus ini? Karena yang memotong 2 titik. Nah, ini adalah X1 Y-nya 0, X2 Y-nya 0. Maka bentuknya seperti ini ya. Tinggal masukin aja Y sama dengan X, ini nih 1 dikurang 1 dan X2 nya dikurang 3. Selanjutnya, nah ini kita kan melalui titik 4 sama 3 ya. X nya nanti semuanya diganti 4 dan Y nya itu diganti 3. Di sini Y nya diganti 3. A nya nih, kita mencari nilai A ini. Kita turunin 3, A dalam kurung X nya semua diganti 4. Sini angka 4 ya. 4 dikurang 1, X nya diganti 4 lagi, dikurang 3. 4 kurang 1, 3. 4 kurang 3, 1. Tinggal kamu kali 3 kali 1, 3. Maka pindah ruas, 3 bagi 3, maka nilai 1. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kalau udah dapet nilai A, gimana lagi? Nah, tinggal masukin lagi rumus persamaannya, yaitu Y sama dengan A X dikurang X1, X dikurang 3. A nya ini diganti angka 1 ya. Terus ini gimana kok bisa dapet ini? Yaitu pakai perkalian silang yang kemarin, mencari persamaan kuadrat ya. Jadi pertama X dikali X itu berarti X kuadrat.
terus X dikali min 3 berarti min 3X, min 1 kali X berarti sama dengan min X, plus 3. Min 3X dikurang X adalah min 4. Karena di sini angkanya 1, jadi jika dikali silang juga angkanya akan tetap. Maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min X plus 3. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang kita lanjut ke contoh nomor 2. Tadi setelah mengerjakan contoh nomor 1, yang contoh nomor 2 itu adalah tentukan fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncaknya min 1 sama 4 dan melalui titik 0 sama 3. Nah, di sini ada yang diketahui titik puncak ya, berarti kita menggunakan yang ini. Nih ya, fungsi yang ketiga. Kenapa? Karena dia melalui titik puncak atau titik balik. Nah, ini jadi dia sudah mempunyai titik puncak dan melalui titik puncak lagi. Kita anggap ini titik puncak biar lebih gampang. Nah, terus di sini berarti kita bukan pakai X1 Y1 tapi XP YP. Kenapa XP YP? Karena posisinya adalah P itu kita anggap puncaknya. Berarti kita pakai rumus ini ya. Nah, kalau kamu lihat 3KS di sini nggak pakai X sama P, ini sini diganti. Ini yang sini X ya, sini Y-nya. Jadi tinggal masukin angkanya aja. Titik puncaknya di sini min 1 sama 4. Tinggal diganti min 1, kan min sama min jadinya plus ya, maka jadi sini plus 1. Selanjutnya Y sama Q, berarti Y-nya diganti 4. Nah, positif kan? Nah, setelah itu udah dapat jadi A dalam kurung X plus 1 pangkat 2 plus 4. Nah, selanjutnya gimana lagi ngerjainnya? Nah, berarti tinggal ini kan fungsinya melalui titik 0 sama 3 ya. Nih, melaluinya titik 0 sama 3 kita kayak tadi sebelum yang di atas ya. Jadi kita mencari yang nilai A-nya dulu. Di sini kita anggap X-nya 0, Y-nya adalah 3. Nih, kita ganti Y-nya 3. X-nya kita tinggal ganti angka 0 plus 1 tutup kurung plus 4. Maka 3A 0 tambah 1 adalah 1. Kalau dipangkatin 2 itu nilai 1 ya. Jadi jumlahkan dulu baru dipangkatin. Karena angkanya 1 berarti 1 pangkat 2 adalah 1 plus 4. Nah, selanjutnya 1 ditambah 4. Ini kan A1 nih ya. A kali 1 A1. Di sini kan ditambah 4. Ini plusnya dulu pindahin ke sebelah kiri ya. Nah, kenapa nggak dijumlahkan? Sini kan ada variabelnya, jadi nggak bisa dijumlah. Jadi ini pindahin ruas ke kiri, plus pindah ruas jadi min, maka 3 dikurang 4 adalah min 1. Jadi bentuknya gini sebenarnya. Min 1 sama dengan A kali 1 kan. Perkalian pindah ruas jadinya pembagian, maka A sama dengan min 1 bagi 1, maka hasilnya min 1. Seperti itu. Udah dapat A, balik lagi ke rumus awal seperti yang atas. Ini karena beda rumus ya, karena ini titik mempunyai titik puncak, kalau ini kan 2 titik. Nah, selanjutnya tinggal masukkan rumus balik lagi. Jadi seperti itu ya, kita setelah dapat A balik lagi ke rumus awal. Nah, tinggal diganti aja. Y sama dengan A-nya diganti min 1 X plus 1 pangkat 2 plus 4. Nah, ini kamu cari X1 plus 1 pangkat 2 itu sama aja gini. X plus 1 kali X plus 1. Seperti itu. Ini tinggal kali silang. X kuadrat plus X plus X plus 1. X tambah X kan samanya 1 tambah 1 adalah 2. Nah, jadi X kuadrat plus 2X plus 1 plus 4. Ini nanti aja di akhir ya, yang fokus ke sini dulu. Nah, di sini kan min 1. Nih, sini sebenarnya ada 1 ya. Nah, tinggal kali silang nih semuanya. Nah, ini kan min X, jadinya kan positif, negatif. Jadi negatif, baru 4-nya turunin lagi. Baru nih yang sejenis, kamu jumlah, maka hasilnya 3. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya, seperti itu. Nilai B, sekarang kita mencari nilai A. Pilih salah satu ya. Mau persamaan atas boleh, mau persamaan bawah juga boleh, bebas. Sini kita pilih persamaan yang atas dulu. Yang atas saja, karena angkanya lebih kecil ya. Tinggal tulis persamaannya A dikurang B sama dengan min 2. A kurang nih rumusnya ya. Tadi kan B nya min 3, jatuhnya min 3 sama dengan min 2. Min sama min jadinya plus, maka pindah ruas jadinya negatif. Maka min 2 dikurang 3 adalah min 5. Sudah dapat A sama B, baru masukin persamaannya. A nya tadi kan A sama B nya sama C nya. Ini persamaannya tinggal masukin aja ya. A nya min 5, B nya kan tadi min 3, C nya min 2. Di sini plus sama min ya. Ini juga min. Maka jadi inilah fungsi kuadratnya atau ya persamaannya ya.
Contoh yang selanjutnya, kalau misalkan gimana mencari fungsi kuadrat, yang diketahui adalah gambarnya. Nah, ini ada gambar keduanya. Ini kalau misalkan kamu gambar tuh seperti ini nih ya. Ini nih garis ini namanya titik potong sumbunya nih. Sumbu min 1 0, 2 sama 0 melalui ini titik puncaknya. Di sini kan min 2 ya. Maka 0 sama min 2. Di sini y-nya min 2, x-nya kan 0. Di sini x-nya min 1, y 0. Ini namanya memotong dua sumbu nih, seperti yang di atas. Nomor contoh nomor 1 tuh, memotong ya. Terus ini titik puncaknya yang melalui titik. Nah, kita anggap seperti itu. Nah, ini didapat, ini kita anggap x1 y-nya 0, x2 y-nya 0. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini nih. Yang atas nih ya. Nah, tuh ya. Nah, ini kalau misalkan kita buat tuh seperti ini. X dikurang rumusnya sini min 1. X dikurang 2. Ini namanya jadi plus. Nah, kalau misalkan kita cari persamaan kuadratnya didapat yang ini. Seperti itu. Ya, tapi ini belum selesai, ini baru persamaannya, kan ditanya adalah fungsi kuadratnya. Kita ke catatannya aja nih, mencari persamaan fungsi kuadratnya. Jadi kan dia melalui titiknya nih ya, memotongnya min 1 0 2 sama 0. Kita masukin rumusnya. Nih tadi ini nih diambil dari rumus yang ini ya. Tuh, yang x dikurang x1, x dikurang x2. Kita masukin y-nya kan sini titik potongnya 0 sama min 2 ya. Ini min 2 ya, terus kita tulis y-nya min 2, a, x dikurang, yang pertama titiknya min 1, tulis min 1, x dikurang sini 2 ya. Nah, oke. Selanjutnya min 2, seperti yang tadi contoh, a, x plus 1, x min 2. Sini x-nya diganti angka 0 semua, jadi tinggal 1 sama min 2, dikali jadi min 2, pindah ruas jadi pembagian hasilnya 1. Seperti itu. Sama ya, sama kayak contoh sebelumnya. Bedanya ini cuma disediakan gambar aja. Jadi menentukan sumbu potongnya seperti ini ya. Atau bisa pakai cara yang ini. Sama aja kan sebenarnya. Nanti kalau dikali silang ini akan menghasilkan nih yang atas nih. Nih. Jika dikali silang akan menghasilkan x kuadrat min x min 2. Ini yang dibuktikan yang di sini ya. Ini kan udah diketahui sebenarnya fungsi kuadrat, persamaan kuadratnya tuh. Jika dikali nih titik potongnya akan menghasilkan persamaan kuadrat ini. Bisa langsung sini tulis kalau sudah diketahui, tinggal min 2, x-nya diganti 0 sama aja semuanya hasilnya min 2. Pindah ruas sama aja kan. Nah, bedanya ini pakai persamaan kuadrat langsung, ini masih menggunakan titik potongnya. Berbentuk seperti ini. Tuh. Nah, selanjutnya udah dapat nilai A, baru kita masuk mencari persamaan kuadratnya. Untuk mencari persamaan kuadratnya balik ke rumus awal seperti tadi. A-nya kan dapat 1, tinggal tulis 1, titiknya tinggal tulis ulang ya. Tuh, ditulis ulang aja. Nah, ini kalau mencari fungsi kuadrat bentuknya seperti ini harus dikali silang atau mencari persamaan kuadratnya, atau yang didapat yang tadi nih yang kita cari di sini nih. Kali silang aja. Nah, jadi boleh dicari dari awal atau nanti di plus di sini. Ini kan karena udah dicari di awal jadi sudah dapat. Karena dikalinya 1 maka angkanya tetap seperti itu. Kita masuk ke aplikasi fungsi kuadrat ya. Sebenarnya aplikasi itu adalah soal cerita biasanya ya. Nah, untuk aplikasi fungsi kuadrat biasanya dia mencarinya adalah titik tertinggi atau titik maksimum. Itu sama aja dengan mencari titik puncak ya, yang y-nya, karena kan begini bentuknya. Kalau titik maksimum berarti kan tinggi begini. Nah, ini yang dicari adalah y-nya seperti itu. Di sini sebuah roket ditembakkan vertikal jika tingginya setelah T detik adalah H dalam kurung T sama dengan min 5T kuadrat plus 60T plus 60. Jadi nggak selalu XT, boleh P, boleh hitunglah tinggi maksimum. Yang Ibu bilang ya, di sini kan mencari titik puncak nih Y-nya. Berarti yang kemarin kita bahas tuh Y maksimum itu adalah rumusnya tinggal min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini A, ini B, ini C ya. A 5, B 60, C adalah 60 juga. Tinggal masukin aja rumusnya di sini. Ini tinggal kita masukin B-nya 60 pangkat 2 min 4 dikurang A-nya min 5, C-nya 60 4
A nya min 5. Nah selanjutnya berarti ini tinggal kali 60 pangkat 2 3600, ini min sama min jadi plus 1200, terus dibagi 4 sama min 5 min 20. Di sini kenapa jadi positif? Karena min sama min jadinya positif ya, hasilnya 4800 dijumlah dibagi 20 240. Jadi itu tinggi maksimumnya ya 240 meter seperti itu.